Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lanjutkan perkuliahan kita. Di pertemuan minggu kemarin kita berbicara tentang paradigma dan pilihan pendekatan penelitian. Dan kita masih akan melanjutkan hal itu karena saya baca di beberapa pertanyaan yang muncul di grup WA kita, itu masih ada beberapa teman yang saya kira belum sepenuhnya paham, dan saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Artinya apa? Paling tidak Anda sudah menyimak penjelasan saya melalui channel YouTube tersebut, dan Anda sudah membaca PowerPoint yang sudah saya share di grup. Baik, kita akan lanjutkan. Namun sebelumnya saya harus menjelaskan, ini settingnya berbeda dengan di minggu kemarin dalam kelas, karena saya kebetulan sedang ada di sekolah Alifia yang saya rintis dengan teman-teman saya. Ini ruangannya untuk anak-anak PAUD, dan saya memilih setting begini karena biar kena cahaya langsung, dan menurut saya ini cukup menyenangkan lah dibanding kita terus hanya ada di kelas. Jadi saya memilih di luar. Semoga Anda juga merasa nyaman dengan itu. Baik, saudara-saudara, minggu kemarin kita sudah mendiskusikan tentang keterkaitan atau korelasi antara pilihan paradigma dan pilihan pendekatan dalam penelitian. Dan kita sudah sepakat bahwa paradigma yang dianut oleh seorang peneliti itu akan menentukan paling tiga hal utama. Yang pertama, tuntutan pengetahuan, knowledge claim-nya itu kemana, jadi diarahkan kemana nanti. Yang kedua, prosedur umum penelitiannya, strateginya bagaimana, itu juga dibicarakan karena perbedaan paradigma itu akan berpengaruh kepada perbedaan prosedur umum dalam penelitian. Dan yang ketiga adalah prosedur penjaringan dan analisis data. Jadi teknik pengumpulan data, Anda memakai paradigma positivistik akan sangat berbeda jika Anda memilih paradigma interpretatif umpamanya. Nah, dari berapa paradigma itu, maka sebagaimana saya sudah jelaskan kemarin, akan memiliki kecenderungan. Kalau Anda memilih positivistik, biasanya Anda akan memilih pendekatan yang kuantitatif. Tapi jika Anda memilih memilih paradigma interpretif dan kritis, itu biasanya Anda akan memilih kualitatif atau metode gabungan. Nah, itu dari beberapa hal itu yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, dari beberapa paradigma itu saya ingin menjelaskan satu persatu beberapa perbedaan, sehingga Anda akan lebih mudah untuk mengetahui ini paradigma ini paradigma ini, itu paradigma ini. Kenapa saya meminta Anda untuk kembali mendiskusikan ini? Karena saya sudah coba mencari di beberapa sumber, dan saya temukan ini beberapa aspek kunci yang akan menjadi pembeda antara satu paradigma dengan paradigma lain, antara paradigma positivistik, paradigma interpretif, dan paradigma kritikal. Aspek-aspek kunci ini yang akan kita diskusikan sebelum kita berlanjut kepada bagaimana pendekatan kuantitatif, kualitatif, ataupun mix antara keduanya itu akan kita bicarakan. Oke, yang pertama, setiap peneliti pasti punya alasan melakukan penelitian. Nah, ketiga paradigma ini memiliki perbedaan terkait alasan mempergunakan atau melakukan penelitian. Umpamanya begini, Anda baca, silakan Anda juga sambil baca dari PowerPoint yang saya bagi kemarin. Umpamanya begini, paradigma positivistik itu alasan melakukan penelitian adalah untuk menemukan hukum sebab akibat perilaku manusia agar berbagai kejadian dapat diramalkan, dikendalikan. Ingat, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, paradigma ini mempunyai hukum generalistik.
sebagaimana hukum dalam ilmu alam. Contoh yang saya bolak-balik selalu saya ingatkan itu adalah air itu ketika tumpah selalu akan mengalir ke tempat yang berbeda dimanapun, digeneralisir pasti begitu. Logam itu entah itu besi, emas atau apa saja yang bentuknya logam, tembaga, ketika dipanaskan pasti menguap. Nah, ini hukum alam. Nah, hukum alam ini yang cenderung dipakai dalam paradigma positivistik. Oleh karena itu mereka selalu bertujuan untuk menemukan hukum sebab akibat dari setiap penelitian yang mereka lakukan. Artinya begini, dalam penelitian-penelitian positivistik itu sudah punya praanggapan bahwa kejadian di sini itu pasti akan terjadi juga di kejadian di sana. Punya kekuatan prediksi. Kenapa? Karena mereka sudah menghukumi ini general. Tadi aja begitu. Orang kalau tidak suka kepada pemimpin yang liberal, maka orang itu cenderung akan memilih pemimpin yang tradisional, umumnya begitu. Nah, begitu-begitu itu sudah bisa dibaca dari pendekatan positivistik. Apa contohnya? Contohnya adalah penelitian survei politik. Penelitian survei politik langsung digeneralisir. Kelompok Islam taat dan berpikiran ideologi Islam kanan radikal umumnya cenderung akan memilih Prabowo begitu. Lain lagi dengan yang satu lagi, yang satu punya mereka yang kelompok Islam abangan kalau umumnya begitu ya akan cenderung memilih Jokowi. Nah, generalisasi seperti ini itu dalam penelitian politik kuantitatif yang memakai paradigma positivistik itu mudah ditemukan. Survei-survei politik rata-rata adalah paradigmanya positivistik. Oke, sedangkan untuk interpretatif gimana? Apa alasan melakukan penelitian? Adalah untuk memahami dan menjelaskan tindakan-tindakan manusia. Oleh karena itu bukan generalisasi yang mereka ingin ungkap, tapi adalah kejadian unik yang sifatnya lokal tapi sangat mendalam. Jadi orang memilih Jokowi tidak hanya sekedar disimpulkan bahwa dia adalah abangan, bukan, tapi ada alasan-alasan tersembunyi yang itu sifatnya sangat pribadi dan itu hanya bisa ditangkap penjelasan itu jika penelitian itu melakukan memilih pendekatan interpretif. Jadi seorang peneliti itu menjadi bagian. Ingat kembali kepada diskusi kita kemarin bahwa kalau dalam pendekatan positivistik peneliti itu selalu objektif dan menempatkan si responden itu sebagai objek dari penelitian, sedangkan kalau pendekatan interpretif itu menempatkan informan bahasanya itu bukan sebagai objek tapi sebagai justru menjadi subjek penelitian sebagaimana juga peneliti. Kenapa? Karena informasi yang dibutuhkan peneliti itu tidak bisa diungkap jika si informan ini tidak diposisikan sebagai subjek. Karena hanya dia yang bisa menjelaskan makna dari setiap yang dia lakukan. Nah itu. Sedangkan untuk yang kritikal itu beranggapan begini, bahwa alasan melakukan penelitian itu adalah untuk membongkar mitos atau membongkar keadaan yang sudah dianggap nyaman oleh masyarakat, padahal keadaan itu adalah tipu daya. Tipu daya dari siapa? Tipu daya dari kelompok yang mendominasi. Masyarakat itu sebenarnya sedang di posisi anggaplah dijajah, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dijajah. Nah, karena itu katanya paradigma kritikal, penelitian itu harusnya membongkar keadaan ini, membongkar kesadaran palsu yang ada di masyarakat. Jadi peneliti harus menyadarkan masyarakat, Anda itu sebenarnya sedang dieksploitasi, Anda sedang dimanipulasi, Anda sedang ditipu. Ini loh keadaannya sebenarnya. Nah, kesadaran kritis itu yang ingin dimunculkan dalam penelitian sosial atau politik. Itu tujuannya. Oke, yang kedua, asumsi tentang sifat realitas sosial. Ini aspek kunci ya. Aspek kunci yang kedua adalah asumsi tentang sifat realitas sosial. Bagi positivistik, ada pola-pola yang stabil dan berulang-ulang yang dapat ditemukan. Nah, itu kan generalisasi. Ada polanya. Orang kalau sudah cenderung nonton atau menyukai para dai-dai garis keras, misal Habib Rizik, maka orang ini hampir dipastikan pilihan presidennya adalah Prabowo, umpamanya begitu.
Kenapa? Karena polanya sudah dibaca. Orang yang cenderung memilih agamawan garis keras dalam tanda kutip ya, sebagai pilihan guru spiritualnya, rujukan spiritualnya, maka dia akan cenderung memilih Prabowo. Nah, ini namanya adalah pola yang dianggap stabil dan berulang-ulang kan begitu. Sedangkan kalau katanya kelompok interpretif tidak begitu. Realitas itu diciptakan oleh manusia sendiri melalui tindakan dan interaksi antar mereka. Jadi bukan pola yang membentuk orang, tapi tiap orang itu merdeka untuk mengekspresikan. Tidak bahwa semua orang yang senang kepada Rizik pasti akan milih Prabowo, tidak begitu. Sangat mungkin ada alasan tertentu sehingga orang itu tidak memilih Prabowo, namanya begitu. Dan itu alasannya sangat individual dan itu hanya bisa dipahami melalui cara memahami makna dari setiap individu itu. Nah, bagaimana dengan yang realitas sosial yang kritikal? Nah, kalau katanya kritikal bahwa asumsi tentang sifat realitas sosial itu adalah realitas sosial itu dibentuk dari ketegangan, konflik dan kontradiksi dari para pelakunya. Jadi selalu paradigma ini beranggapan bahwa ada dominasi. Ada dominasi. Mereka selalu berpikiran bahwa hubungan itu adalah dominasi, bukan hubungan sukarela, tapi ada dominasi. Selalu ada dominasi. Hubungan suami istri ada dominasi dari suami ke istri. Hubungan dosen dengan mahasiswa itu ada dominasi dari dosen ke mahasiswa. Selalu berpikirannya dominasi. Tidak harmoni. Selalu begitu. Kalaupun harmoni itu harmoni yang palsu. Kenapa? Karena sejatinya yang terjadi adalah ketegangan. Ada kepentingan-kepentingan yang disisipkan oleh kelompok dominan untuk selalu menekan kelompok yang lebih kecil atau lebih lemah untuk selalu menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar. Oke, itu tentang sifat realitas sosial. Tentang aspek kunci, bahwa aspek kunci berikutnya yaitu tentang asumsi tentang sifat manusia. Ini lebih menarik lagi ini. Jadi katanya positivistik bahwa manusia itu mementingkan diri sendiri, rasional dan dibentuk oleh berbagai kekuatan di lingkungannya. Nah, kekuatan di lingkungannya ini yang saya pernah contohkan, bahwa apa yang kita lakukan tiap hari ini adalah bentukan dari struktur yang mengitari kita. Apa saja struktur itu? Setiap setiap kekuatan ini menjadi rujukan atau bahkan mengatur kita. Agama, norma, hukum, negara, banyak sekali. Dan kata paradigma positivistik, manusia itu akan selalu dibentuk oleh kekuatan di lingkungannya. Yang saya contohkan kemarin itu adalah di kelas itu bagaimana setiap ayah ketika punya anak kecil digendong lalu anaknya itu digudang ya, gudang apa bahasa Jawanya itu, lalu ditanyakan anak isopo, kira anak isopo, padahal jelas itu anaknya sendiri. Tapi ini dilakukan dan itu turun temurun orang akan melakukan hal yang sama. Siapa yang mengajari? Strukturnya. Yang mengajari orang untuk melakukan hal yang begini kan ayah-ayahnya, atau dia menyaksikan orang melakukan itu dan akhirnya terus itu terjadi. Padahal itu kan perbuatan yang tidak ada artinya sebenarnya begitu. Buat apa dilakukan begitu? Itu sudah jelas anaknya sendiri. Tapi dia dibentuk oleh struktur untuk terus melakukan, mentradisikan itu. Oke, yang interpretif gimana? Yang ketiga, makhluk sosial yang bersama-sama menciptakan arti untuk digunakan sebagai pegangan hidupnya. Jadi kalau yang interpretif itu selalu arti dan makna yang selalu dikedepankan. Bahwa orang itu melakukan apapun itu pasti ada makna, ada maksud, yang maksud itu bermakna yang akan dia lakukan. Kenapa? Karena manusia itu, kata paradigma interpretif, itu bukan robot, bukan mesin. Mereka itu adalah manusia itu adalah makhluk hidup yang sangat unik dan punya kemampuan untuk melakukan refleksi dari setiap yang akan dia lakukan. Jadi ini bedanya. Jadi makhluk sosial itu menciptakan arti begitu. Ada simbol-simbol yang selalu muncul. Makanya nanti dari paradigma ini muncullah teori simbolik gitu, teori-teori mikro itu. Dan kalau Anda belajar nanti ketika belajar sosiologi ini akan bermunculan teori makro, mikro itu akan terlalu bermunculan dan itu akan menjadi diskusi utama Anda. Bagaimana dengan kritikal? Kata paradigma kritis itu bahwa asumsi tentang sifat manusia adalah kreatif,
adaptif, berpotensi namun terjebak pada ilusi. Nah ini, dan eksploitasi. Jadi meskipun manusia itu kreatif, adaptif, dan berpotensi, memiliki potensi yang sangat banyak, tapi mereka itu terjebak pada ilusi dan eksploitasi. Sekuat apapun seorang itu berani melakukan inovasi, sebenarnya dia masih ada dalam posisi dieksploitasi oleh kekuatan yang lebih besar. Karena itu manusia ini selalu digiring oleh paradigma kritik ini, selalu didorong oleh paradigma kritik ini untuk sadar bahwa mereka ada di posisi yang lemah. Nah ini dia, ini ya bahasa kasarnya bahwa paradigma kritik ini memprovokasi orang untuk sadar bahwa kamu sebenarnya ada di posisi lemah, kamu sebenarnya dieksploitasi, bahwa kamu hidup bahagia itu hanya ilusi saja, begitu, selalu begitu. Oke, yang berikutnya, yang keempat bahwa sebentar, oke, yang keempat adalah bahwa ada bagaimana ini aspek kunci yang keempat tentang peran common sense, anggapan umum atau kebenaran umum lah begitu ya, common sense. Bagi paradigma positivistik bahwa kebenaran umum atau anggapan umum itu berbeda dan kurang valid dibandingkan ilmu. Jadi bagi positivistik, karena mereka terikat dengan objektivitas, mereka terikat dengan ukuran-ukuran yang sangat matematis dalam bentuk statistik, maka common sense itu dianggap bukan kebenaran yang bisa dibandingkan dengan ilmu. Sangat rendah common sense itu kebenarannya. Karena itu mereka tidak akan mengutip common sense sebagai rujukan, tidak akan. Nah ini berbeda dengan interpretif, kata mereka, sebagai pegangan yang diperlukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Common sense itu adalah pegangan hidup masyarakat. Kenapa muncul common sense? Karena masyarakat sudah menganggap itu benar, sudah benar. Ketika ada bunyi ayam yang berkokok pagi hari, itu masyarakat sudah punya keyakinan bahwa itu berarti sudah matahari sudah terbit atau akan terbit matahari. Nah ini namanya common sense. Kebenaran tidak diuji. Karena apa? Karena kadang ya kokok ayam itu tidak menandai itu sebenarnya, tapi ini sudah common sense. Jadi masyarakat itu, oh ada kokok ayam berarti sebentar lagi sudah menjelang subuh atau sudah subuh. Ini common sense. Jadi kalau interpretif itu meyakini bahwa bisa jadi pegangan. Kenapa? Karena masyarakat juga menempatkan ini sebagai pegangan kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan common sense bagi paradigma kritik adalah sebagai ilusi dan mitos yang menyesatkan manusia, sehingga mereka sering bertindak merugikan diri sendiri. Nah itu selalu saja kalau paradigma kritik ini selalu memprovokasi orang untuk menyadarkan atau justru semakin menyesatkan orang ya. Kenapa? Karena bagi mereka ya kamu ada di ilusi, kamu tidak benar ini. Kamu ada di posisi mempercayai mitos saja, itu tidak benar begitu. Jadi mereka selalu bersikap kritis. Oke, aspek kunci yang kelima adalah sifat dari teori yang dihasilkan. Nah ini kalau Anda memegang beberapa aspek kunci ini, Anda akan sangat mudah untuk membedakan dari tiga paradigma itu. Apa saja? Pertama, sifat dari teori yang dihasilkan menurut positivistik adalah berisikan definisi, aksioma atau postulat atau pernyataan yang sebenarnya tak perlu dibuktikan, dan hukum yang terkait secara logis deduktifnya, kan pasti muncul yang namanya logika deduktif. Ini berbeda dengan interpretif yang cenderung induktif. Dan minggu kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana logika deduktif dan logika induktif, yang keduanya punya kekuatan logis tapi juga punya kelemahan logis. Itu yang disampaikan. Jadi kalau positivistik itu teori yang dihasilkan itu berisikan definisi, aksioma, dan melahirkan hukum-hukum yang logis dan deduktif itu. Nah ini prakteknya nanti ketika Anda sudah belajar tentang metodologi penelitian akan lebih detail, Anda akan mendapatkan penjelasan itu. Berikutnya interpretif. Sifat dari teori yang dihasilkan adalah gambaran tentang berbagai sistem makna dari sebuah kelompok terbentuk dan menjadi langgeng. Nah ini kan, jadi kelompok saja memaknai sesuatu itu. Misal begini, memaknai solidaritas bagi kelompok bajingan, sebagaimana saya meneliti tentang bajingan.
Ini mungkin akan berbeda dengan makna solidaritas yang dipahami atau dipraktekkan oleh para bisnismen. Bagi bisnismen, solidaritas mungkin adalah keteraturan mempraktekkan hukum ekonomi. Tapi bagi para bajingan, kelompok kriminal itu, solidaritas itu adalah sehidup semati. Jadi tidak ada bajingan itu, penjahat atau maling atau rampok itu yang memiliki hukum boleh berkhianat kepada teman. Itu konsekuensinya berat, dibunuh oleh teman, sesama temannya itu. Ini beberapa pengakuan informan saya, ada beberapa orang yang harus dibunuh. Kenapa? Karena membocorkan rahasia kejahatan mereka. Nah ini berbeda kan? Berbeda, memaknai solidaritas saja berbeda. Sedangkan bagi kritik adalah sebuah kritik. Jadi sifat teori itu harus menjadi sebuah kritik yang mengungkap kondisi yang sebenarnya untuk menolong manusia menemukan cara yang lebih baik untuk mengubah hidupnya, kan? Selalu saja punya keyakinan bahwa kondisi yang ada itu tidak baik, maka manusia harus ditolong. Teori itu harus memberikan jalan, memberikan petunjuk-petunjuk agar orang itu sadar bahwa mereka ada di posisi yang tidak baik dan ditolong agar mereka bisa ditunjukkan ke kondisi yang lebih baik. Nah, itu teori, sifatnya teori. Tujuan berteori begitu katanya paradigma kritik. Oke saudara, kita lanjutkan. Penjelasan aspek kunci berikutnya adalah penjelasan yang dianggap baik. Nah, penjelasan yang dianggap baik bagi positivistik adalah terkait secara logis dengan hukum-hukum yang berdasarkan fakta. Logis, hukumnya harus jelas dan berdasarkan fakta, realitas, bisa diindra, bisa diukur secara matematis, begitu. Sedangkan bagi interpretatif, yang penting masuk akal bagi para pelakunya dan dapat membantu orang lain memahami dunia para pelakunya. Jadi bagi para pelaku itu masuk akal, lalu apa yang dilakukan oleh para pelaku ini bisa diterjemahkan oleh para peneliti sehingga para peneliti bisa memahami apa yang dilakukan oleh para pelaku. Begini, orang yang sedang jatuh cinta itu tidak bisa dijelaskan dengan pendekatan atau dengan paradigma positivistik. Kenapa? Nggak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena yang ada dalam bahasa orang yang sedang jatuh cinta adalah makna-makna. Bagaimana Anda bisa memahami tai ayam, bagaimana lagunya itu? Bahwa tahi ayam beraroma harum umpamanya. Kentut bagi orang yang baru pacaran itu tidak bau. Cubitan pacar itu tidak menyakitkan. Padahal cubitan antara yang dicubit pacar dengan yang dicubit oleh orang tua itu sakitnya sama. Tapi maknanya berbeda. Bagi cubitan orang tua itu adalah hukuman, bagi cubitan pacar itu adalah rasa kasih sayang. Nah ini berbeda. Ditolak positivistik oleh interpretatif karena itu. Karena penjelasan maknawi itu. Sedangkan bagi kritikal, penjelasan yang dianggap baik adalah mampu membekali manusia dengan alat yang diperlukan untuk mengubah dunia. Selalu mengubah begitu ya. Oke. Aspek kunci yang ketujuh adalah bukti yang dianggap baik. Bagi positivistik, tidak bias. Bukti yang baik itu harus tidak bias, terukur secara tepat. Karena itu mereka sudah membuat kuesioner sebelum mereka turun ke lapangan. Mereka sudah bikin kuesioner, ukurannya sudah jelas. Dan ilmu itu harus netral, ilmu itu tidak harus berpihak kata mereka. Ilmu itu hanya menjadi alat, tidak boleh berpihak. Begitu. Sedangkan bagi interpretatif diperoleh langsung dari pelakunya. Bukti itu diperlakukan dari pelakunya. Kenapa? Kita nggak bisa memahami perbuatan seorang kalau kita tidak langsung dapat penjelasan dari orang itu. Gitu. Dan ada dalam konteks yang sangat spesifik. Oke. Dan bagi kritikal bahwa bukti yang dianggap baik itu adalah mampu mengungkap mitos dan ilusi. Hanya itu saja. Selalu saja dianggap wah ini harus diungkap mitosnya, begitu. Oke, itu saudara-saudara yang terakhir, nilai-nilai pribadi pelaku dalam ilmu dan penelitian. Kata positivistik, ilmu dan penelitian harus bebas nilai, tidak boleh berpihak. Sedangkan bagi interpretatif, nilai-nilai adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada yang salah benar, yang ada hanya berbeda. Nah ini yang paling berbeda dengan positivistik adalah kritikal. Kata dia, semua ilmu dan peneliti harus berpihak. Berpihak berdasarkan ada nilai-nilai yang dianggap benar dan salah. Harus itu. Kenapa? Kalau penelitian itu tidak ada keberpihakan, buat apa dilakukan penelitian?
maka penelitian harus dilakukan untuk menjelaskan tentang kesalahan satu kondisi dan membangkitkan orang lain kesadaran agar mereka menuju kepada kebenaran. Nah, harus berpihak ilmu itu. Yang kesembilan, yang terakhir ini, paling terakhir adalah metode penelitian yang dipakai. Kalau positivistik, alat-alat kuantitatif dalam bentuk survei mempergunakan kuesioner dan uji statistik. Nah, ini nanti akan kita diskusikan. Yang interpretif, studi kasus spesifik dengan menggunakan alat-alat kualitatif secara intensif melalui teknik pengumpulan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Nah, biasanya wawancara mendalam dan observasi ini menjadi kata kunci penelitian kualitatif. Sedangkan yang kritikal itu biasanya lebih menekankan pada alat kualitatif, namun dapat juga menggunakan alat kuantitatif sebagai pelengkap. Jadi mix begitu ya, mengkombinasi. Oke. Baik, saudara-saudara, itu sesi pertama dari pertemuan kita minggu kali ini. Sekian, kita lanjutkan setelah yang satu ini.